Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sedulurku, sahabat semua, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, semoga kalian semua senantiasa berbahagia dimanapun kalian berada, apapun status kalian, tidak memandang rendah, tidak memandang tinggi, semuanya semoga kalian semua dalam sukacita dan selalu bahagia. Sahabat semua, pada pertemuan kali ini saya akan membahas masalah makrifat itu bukan untuk menjadi sakti. Nah, inilah tema yang akan saya angkat pada pertemuan kali ini, di tempat yang sangat indah ini, berbaur dengan alam, dan saya yakin semuanya merespon baik, semuanya menyambut dengan sukacita ya. Jadi kita jangan egois lah, mentang-mentang kita manusia, apalagi tingkatannya kita berada di status sosial yang tinggi ya, punya jabatan ataupun berpengaruh di masyarakat, sehingga kita merendahkan yang lain. Sesama manusia aja kita merendahkan, lebih-lebih kepada mereka yang tidak terlihat di sini. Pastinya dia akan selalu menganggap remeh, menganggap rendah, sehingga timbul di dalam diri ini bahwa saya lebih baik dari mereka. Nah, dan ingat, ketika ada ucapan ataupun sifat merasa bahwa saya lebih baik dari mereka, ini menjadi cerminan sifat setan. Ini menjadi cerminan sifat iblis ya. Bukan iblis atau setannya yang mempunyai sifat buruk ya, kitanya, manusianya. Jadi setan ataupun iblis itu tidak usah jauh-jauh melihat di luar sana, semuanya komplit di dalam diri kita ada. Mau setan bentuk apa ada di situ. Jadi saya tidak membicarakan setan dalam rupa sosok ya, tidak. Di sini saya membicarakan sifat. Di dalam manusia itu terdapat sifat-sifat setan ada, iblis ada, malaikat ada, bahkan binatang pun ada. Padahal mereka semua menerima untuk menjadi kambing hitam. Untuk apa? Untuk kepentingannya manusia. Nah, inilah manusianya yang bobrok sebetulnya. Manusianya yang tidak punya naluri, tidak punya hati, sehingga dia bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama. Tidak bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan dia akan selalu ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi ya. Apabila kita bertemu dengan sesama manusia,
dia minta diorangkan dan minta ditempatkan di tempat yang spesial. Yang lain suruh lesehan, dia duduk di kursi, misalnya ini ya. Nah, inilah manusia, memang seperti itu. Nah gitu lur ya, ini pembukaan aja sambil santai biasa. Saya ngerokok ya, biasanya saya di pinggir kali, dan saudaraku semua pasti dengar suara truk ya. Itu adalah truk pasir. Truk pasir habis muat pasir ya, untuk mereka bawa kepada yang membutuhkan. Nah, itulah sifat basaria. Jadi kita manusia pengen duit ya harus kerja ya, tetapi pekerjaan itu tidak menjadikan ataupun bertujuan untuk saya kerja untuk bisa mendapat duit, untuk bisa menafkahi keluarga. Bukan itu lur, bukan. Melainkan kita bekerja mencari uang adalah untuk kepentingannya Allah semata. Jadi kita selalu menyisihkan tendensi bahwasanya kita hanya berjalan saja, pengen duit ya kerja saja ya. Oh, kita kerja yang di rumah kok, masa minta duit banyak? Ya susah lur ya, harus kerja, harus gerak. Nah dari situ alihkan pandangan kita dari geraknya gerak makhluk ya, menjadi alihkan pandangan kepada geraknya gerak Allah. Apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan itu adalah murni geraknya Allah ya, sehingga kita akan nikmat oleh piroyoti trimo, enggak ngeluh, enggak resah gelisah, trimo, selalu menerima, ikhlas ya, itulah. Karena intinya hidup itu adalah di mana kita berada saat itu. Nah, saat ini saya berada di sini berarti saya hidup, saya bahagia, saya bisa menikmati, itulah di sini ini loh. Bukan nanti. Nanti saya tidak tahu. Apakah nanti saya bisa sampai rumah lagi, bertemu keluarga, saya tidak tahu. Yang jelas di sini saya bisa berbagi kebahagiaan dan bisa menikmati hidup. Nafas saya masih berhembus ya. Oke gitu aja lur, jangan ngoler-ngoler seperti kereta panjang, nggak nyampe-nyampe. Ntar kita santai dulu, rokokan dulu lur. Ini rokoknya tinggal sebatang, habis buang lur. Nah ini sampah pun jangan buang sembarangan, mentang-mentang di sini kebon ya kita buang sembarangan. Hormatilah, karena kebersihan adalah cerminan diri kita, bahwa hati ini ketika kita membuang sampah sembarangan ini adalah cerminan bahwa kita juga masih terkotori, hati kita masih penuh dengan kotoran. Nah gitu lur, ini saya simpen dulu di sini lur. Saya mau rokok dulu pakai pipa, wush, nikmatnya bukan main dah. Kembali lagi, apa tadi temanya lur? Makrifat itu bukan untuk menjadi sakti. Nah itu temanya tadi lur ya. Jadi banyak anggapan bahwa makrifat ini nantinya akan menjadi sakti. Nantinya harus
masuk kepada dimensi-dimensi kegaiban, harus ketemu sosok-sosok gaib A, B, C dan seterusnya, harus memasuki alam 1 sampai 7 secara ruang dimensi fisiknya ya. Padahal tidak harus demikian. Tuh, tidak demikian loh. Makrifat itu bukan untuk sakti-sakti. Makrifat itu bukan untuk mendapatkan karomah. Sekali ngomong talk chair ya, artinya sekali ngomong apa yang kita omongkan itu menjadi kenyataan di saat itu juga ataupun di kemudian hari. Misalnya kamu matinya tanggal sekian jam sekian, dia bisa mengira-ira loh, karena dia bisa masuk kepada alam ataupun masuk ke lauhul mahfud di situ ya, dimana takdir-takdir, catatan-catatan seorang itu dia tersimpan. Nah, perlu kita tahu lur, bahwa lauhul mahfud bukan di sana tempatnya, tapi di sini lur, gak usah jauh-jauh. Itu apapun yang kita kerjakan, pikiran apa, kodrat irodat yang nanti kita akan kerjakan, itu semuanya sudah ada pada diri kita. Nah, maka dari itu jangan pernah berpikir bahwa lauhul mahfud tersimpan di sebuah tempat di sana. Tempat rahasianya itu sini lur, sini, gak usah jauh-jauh ya, gitu loh. Nah, kenapa orang kok mau menjadi sakti? Mereka belajar mengenal Allah, tapi di sisi lain dia punya tujuan. Tujuannya bukan untuk bertemu Allah, tetapi tujuannya di sini adalah untuk menjadi hebat, jadi kebal senjata, diiris pakai golok enggak mempan, disulut pakai rokok enggak sakit, tidak kebakar. Itu padahal Rasulullah Muhammad SAW, beliau sendiri tidak neko-neko. Beliau sendiri sangat sederhana ya. Dilempar batu ya berdarah ya. Beliau sudah mencontohkan sangat sederhana sekali. Tidak harus sakti. Jadi jasad ini menyesuaikan kondisi ataupun menyesuaikan fungsinya. Kita itu adalah manusia yang jika diiris pasti keluar darah, yang jika dipukul pasti kita bisa merasakan sakit. Kita itu manusia lur, dan berada di dimensi fisik, dimensi nyata. Nah, apabila kita mau diiris tidak berdarah, dipukul tidak sakit, ya tentu di dalam diri, di dalam jasad ini ono rewange lur, artinya ada pembantu di dalamnya sehingga membuat kita kebal terhadap senjata tajam ataupun yang lain ya. Terus mampu nerawang takdir-takdir, nasib-nasib, di situ dia mampu menerawang. Misal kita main ke tempat
si A yang memang dia itu ahli supranatural misalnya, kita belum ke sana pun dia sudah tahu bahwa kita mau datang ya. Nah, hal ini kenapa kok mereka bisa tahu? Ya tahu lur, pasti tahu. Karena apa? Kodam di dalam dirinya yang ngasih tahu ya. Ngobatin sihir, ngobatin kesurupan misalnya di situ. Nah, itu juga tergantung tingkatan energi yang ada. Energinya pasien lebih kecil dan energi seseorang yang menyembuhkan lebih besar, tentu pasien itu akan sembuh. Itu terjadi gesekan energi. Misalnya di dalam pasien itu kodam yang masuk adalah prajurit di sini. Terus di energi yang di dalam seorang yang menyembuhkan sini, kodamnya berpangkat letnan misalnya, ya otomatis yang kodam di dalam pasien ini ya akan pergi. Dan itu sifatnya sementara, tidak langgeng. Dan gangguan itu bisa masuk kapan saja manakala tidak diawasi oleh yang menyembuhkan tadi loh. Saya berbicara di sini tanpa mengurangi rasa hormat kepada kalian semua yang tidak terlihat ya. Tidak. Ini hanya satu gambaran saja bahwasanya kita semua itu tidak boleh menyalahi kodrat lur ya. Saya berbicara kepada yang tidak terlihat ini di sini, bahwa kita semua tidak boleh menyalahi kodrat. Jadi harus natural. Kalian natural di sana, sudah lakukan pekerjaan, aktivitasmu di situ, yang alami-alami di situ saja. Kami manusia di sini natural dengan alam-alam yang nyata, ya biarkan kami beraktivitas sesuai fungsinya. Ya, saya tidak mengurangi rasa hormat ini. Ini adalah satu masukan buat manusia ataupun buat kalian semua di sini yang tidak terlihat. Ya, bahwasanya hal itu tidak diperbolehkan karena memicu apa? Memicu nafsu keakuan itu timbul. Ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya makrifat itu endingnya adalah welas asih, berkasih sayang. Ya, berkasih sayang terhadap sesama. Jangan pernah menyakiti terhadap sesama, baik itu manusia ataupun sesama bangsamu gitu. Nah, makanya saya mohon ketika ada seorang yang mengamalkan ini dan itu, kalian tidak usah tertarik lah untuk masuk ke dalam tubuhnya untuk membantu dia, tidak usah tertarik. Biarkan dia raga itu mengikuti sesuai fungsi tubuhnya saja. Kalian tidak usah tertarik lah ya, tidak usah tertarik. Nah, di situ nanti kita semua itu akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan lur ya. Yang namanya kebahagiaan, ketenangan, kedamaian itu pasti nanti kita akan menikmatinya. Nah, gitu. Baik, kami mohon baik kepada manusianya ya, lakukan zikir yang tanpa mengucap apapun, zikir yang tahu-tahu bisa sampai pada Allah. Ya, ketika kita mengamalkan zikir yang masih kita ucapkan,
ini menarik para khodam, menarik para bangsa-bangsa makhluk gaib gitu. Ini juga pelajaran buat kita semua ya, pelajaran buat kita semua, baik saya manusia, kami manusia, ataupun kalian yang berada di alam gaib sana ya. Jadi seperti itu, makrifat itu bukan untuk sakti-sakti loh. Makrifat itu adalah menuju kedamaian hakiki, menuju kebahagiaan hakiki yang endingnya welas asih berkasih sayang terhadap sesama ya. Jangan saling gesekan, jangan saling gontok-gontokan di situ ya, jangan saling merendahkan ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu saja loh. Jadi kita bebas mau berada dimanapun, kita nggak risih. Tapi kalau di dalam diri kita merasa bahwa saya seorang yang punya status sosial tinggi kok, ketika kita punya sifat seperti itu, maka ketika kita ketemu pada mereka yang lebih rendah dari kita, maka kita akan susah sendiri ya, akan susah sendiri di situ. Pada duduk di bawah kok saya mau duduk di bawah ya gimana, risih akhirnya. Jadi tidak los, tidak bisa los ya. Jadi makrifat itu adalah mengenal Allah. Jika seorang itu sudah mengenal Allah, maka wujudlah sifat-sifatnya di situ. Sifat welas asihnya, sifat keindahannya, sifat Allah itu pasti akan dibawanya kemana saja lur. Nah seperti itu aja lur ya, tidak usah banyak-banyak. Dan ini adalah satu masukan, akan menjadi ilmu apabila kita mau mengamalkan ya, bahwasanya zikir yang bisa sampai pada Allah yaitu adalah zikir yang tanpa ucapan apapun. Itu adalah zikir rahasia, paling rahasia di antara rahasia zikir ya. Segitu saja, tidak usah banyak-banyak. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.